kolonialisme. Kolonialisme sendiri diambil dari bahasa Latin kolonia yang artinya tanah pemukiman atau jajahan. Jadi kolonialisme adalah upaya untuk memperluas wilayah dengan cara mengambil semua sumber daya alam yang ada di wilayah lain. Kemudian ada imperialisme. Imperialisme diambil dari bahasa Latin imperar yang artinya menguasai. Jadi imperialisme adalah upaya untuk menguasai pemerintahan di wilayah lain dengan cara menanamkan pengaruh sehingga mendapatkan keuntungan dari negara tersebut. Imperialisme dibagi menjadi dua, yaitu imperialisme modern dan imperialisme kuno. Imperialisme kuno mencakup paham 3G yakni God, Glory, dan Gospel. Penyebab lahirnya kolonialisme dan imperialisme. 1. Adanya paham merkantilisme, yakni paham yang menyatakan bahwa suatu kesejahteraan negara dilihat dari banyaknya aset dan modal. Prinsip merkantilisme. A. Jika nilai ekspor lebih tinggi dari nilai impor, maka akan dibayar dalam logam mulia. B. Suatu negara dinyatakan kuat apabila memiliki jumlah logam mulia seperti emas dan perak paling banyak. C. Logam mulia akan digunakan untuk membayar armada perang. 2. Jatuhnya Konstantinopel. Pada tahun 1453, Turki merebut Konstantinopel dan menutup bandar Bizantium, yakni bandar utama perdagangan, dan melarang bangsa Eropa untuk berdagang, yang menghasilkan bangsa Eropa harus mencari wilayah jajahan baru. Revolusi industri dan penemuan di bidang iptek. Pada tahun 1750 sampai 1850 mengalami perkembangan besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi yang mengalami tambah besar bagi perubahan sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. 4. Dorongan untuk melanjutkan perang salib. Yang pertama, untuk menyelesaikan perang yang sudah dimulai. Kedua, untuk memerangi umat Islam. Dan yang ketiga, untuk menyebarkan nama Kristen atau Gospel. Alasan mengapa memerangi umat Islam di Palestina. Yang pertama, untuk merebut tanah suci dari Islam. Dan yang kedua, untuk membangun gereja dan membangun kerajaan Latin di timur. Alasan mengapa perang ini dinamakan perang salib adalah karena para tentaranya memiliki atribut berbentuk salib. Berikut tokoh-tokoh penjelajah samudra dari berbagai dunia. Yang pertama yaitu dari Spanyol, yaitu Christopher Columbus, Miguel Hernández del Cano, Hernán Cortés, dan Pizarro. Yang kedua yaitu dari Portugis, yaitu Bartolomé Dias, Vasco da Gama, dan Alfonso de Albuquerque. Yang ketiga yaitu dari Belanda, yaitu Cornelis de Houtman dan Barent. Yang keempat yaitu dari Inggris, yaitu Edwin Vader dan Abel Tasman. Faktor pendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Yang kedua, kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur. Yang ketiga, penemuan Kopernikus, yaitu yang menyatakan bahwa bumi itu bulat dan matahari sebagai pusat dari tata surya yang didukung oleh Galileo. Yang keempat, penemuan kompas, dan yang terakhir semangat Reconquista, yaitu semangat untuk menaklukkan Islam. 4 tujuan bangsa Eropa menguasai Indonesia. Yang pertama, agar dapat menguasai perdagangan rempah-rempah langsung dari daerah sumbernya. Yang kedua, menguasai letak strategis untuk perdagangan dan basis militer. Yang ketiga, ikut campur tangan dalam urusan politik dalam suatu wilayah.